Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di rumah Jahit Makoko. Kali ini kita akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman membuat rok anak sekolah ya. Kita akan membuat rok anak SMA. Namun terlebih dahulu kita harus tahu caranya untuk membuat pola dasar rok itu sendiri. Ini pola rok yang sudah kita buat. Ini pola dasarnya ya. Ini untuk pola depan, dan ini pola dasar untuk badan belakang. Ini pola dasarnya. Untuk pola dasar bagian belakang itu tetap seperti ini, tidak dirubah-rubah. Sedangkan untuk pola bagian depan, ini yang akan kita kembangkan menjadi rok SMA. Oke, kita tutorialnya pakai kertas, tapi hakikatnya kita ukuran dan lain-lain kita diibaratkan di kain. Ini untuk diameter kain 150, kita lipat jadi 2. Anggaplah ini kain ya, kain dengan diameter 150. Oke, untuk pembuatannya gini ya. Pola yang sudah kita buat ini kita tempelkan ya. Ini pola yang sudah jadi, kita tempelkan seperti ini. Oke, bagian depan ini mengikuti postur tubuh ya. Kalau misalkan postur tubuhnya besar, ini separuh dari kain ini kita buat semua. Tapi kalau misalkan badannya kecil atau ukuran roknya kecil, ini lipatnya tidak harus jadi 2. Ini bisa dilebihkan seperti ini. Nah, ya. Jadi ini ada lebihan kain. Ini nanti lebihannya bisa buat kantong, lapisan kantong, ataupun buat ban pinggang ya. Nah, jadi penempatan polanya seperti ini. Oke. Jadi penambahannya di sini. Dan ini sisa kain. Oke. Kita akan gunakan dengan metode lipat jadi 2 bisa, lipat dilebihkan seperti ini juga bisa. Yang penting silahkan simak sampai akhir, caranya sama. Oke. Kita lipat jadi 2 aja. Kemudian pola yang sudah jadi, seandainya tidak menggunakan pola langsung di kain, toh kita masih sama, kita menggambar rok dan penambahannya juga sama. Jadi kalau kita sudah punya modal pola, kita tinggal jiplak. Itu kelebihannya. Dan untuk penambahannya, ini kita ambil semua. Oke, kita kasih titik dulu ya. Ini untuk ini kita garis seperti ini untuk mendapatkan gambar yang sama. Oke. Sedangkan ini adalah lipatan depan ataupun garis tengah muka. Ya, ini diibaratkan ini kain, ini pola, dan ini kapur. Terus ini kita jiplak seperti ini. Hasilnya ya, ini juga kopnatnya juga ikut. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, ya, setelah hasil kita dapat, ini kita garis dulu garis tengah mukanya ya, biar kelihatan. Ini garis tengah muka ya. Setelah kita dapatkan gambar pola seperti ini tetap biar kelihatan, tetap ini kopnatnya
Kemudian ini bagian bawah kita garis lurus, yang samping juga sama, pengambilan garis. Nanti pada kain juga lakukan hal yang sama. Terus hasil penambahan ini kita bagi dua. Misalkan ini berapa senti, terus kita bagi dua. Nah, seperti ini lebih enak. Nanti kainnya juga dilipat seperti ini, hasilnya akan enak. Ini kita garis dulu ya, kita kasih titik dan kita kasih tanda garis putus-putus. Kalau di kain nggak usah di garis putus-putus, ini karena kita tutorial biar nanti jelas ya. Jadi garis putus-putus ini untuk apa, itu kan nanti biar paham. Oke, setelah kita dapatkan seperti ini, kemudian ini sudah jadi sebenarnya. Kemudian kita potong. Ini jangan lupa di sini dilebihkan. Kalau pola belum ditambahkan, jangan lupa di sini dilebihkan 3 cm dan atas dilebihkan 1 cm. Karena kita polanya sudah dibikin lebih untuk kampuhnya, seperti yang ada di tutorial kemarin. Ini kita potong. Ini diibaratkan kain 1 meter. Nah, ini sisa kain sedikit. Kalau kain jatah dari sekolah itu biasanya kain sisanya sedikit. Dan ini juga potong diratakan ya. Kita ambil, ini kita ambil. Kemudian ini kita bentangkan ya. Ini sebenarnya sudah jadi, untuk pola depannya sudah jadi. Kemudian bagaimana untuk mendapatkan hasil? Kita garis tengahnya ya, biar untuk bisa membedakan. Ini untuk garis tengah lipatan yang tadi. Kemudian kita buat garis yang sama. Walaupun di kain nanti juga sama. Ini dikasih titik yang sama. Ini juga dikasih titik yang sama. Nah, biar ukuran samping badan kanan badan kiri itu hasilnya sama. Ya, ini juga dibuat hal yang sama. Dikasih tanda. Kemudian kita balik. Nah, ini seperti ini. Kita buat garis yang sama. Ini buat garis putus-putus. Jenengan di kain pun harus dibuat seperti ini. Kanan kiri dikasih kapur. Nah, seperti ini. Ini garis tengah mukanya. Tapi kalau di kain ini digaris, nanti akan nampak fungsinya. Ini kopnatnya juga sama. Oke. Dengan hasil seperti ini sudah kita dapatkan untuk pola rok SMA ya. Ukuran di sini ini mengikuti seperti yang sudah saya jelaskan di depan. Apakah mau dilipat semua jadi 2 ataupun dilebihkan. Yang jelas hasilnya akan seperti ini. Kemudian garis tengah muka nanti akan kita ketemukan dengan garis tengah muka. Oke, sedangkan yang merah ini adalah garis lipatan yang tadi ya. Nah, ini garis lipatan yang tadi. Ini garis tengah muka kita temukan dengan garis tengah muka. Oke, seperti ini. Kemudian bagian ini dijahit. Sampai batas ini sekitar 30 sampai 32 ataupun 35. Lihat postur tubuhnya. Yang jelas
ketika menjahit ini sampai batas ini, letaknya di atas lutut, jangan sampai di bawah lutut, nanti nggak bisa buat jalan orangnya. Terus ini juga dijahit, lanjutkan tapi jahitnya yang jarang-jarang gitu. Jadi setelah ini dijahit, kemudian ini dilipat. Nah, kalau setelah ini dijahit, ini dibuka, disibakkan, hasilnya seperti ini. Ini rapat semua, tapi ini jahit rapat, ini jahit renggang. Nah, kemudian kain kita angkat, ini kan sudah dijahit, kemudian ini kita lipat seperti ini. Nah, hasilnya nanti gini. Jadi garis yang putus-putus hijau tadi, ini adalah garis untuk pinggir ini. Hasilnya nanti seperti ini. Kalau ini sudah jadi, kemudian ini dilepas pakai pendedel, tapi ngelepasnya nanti kalau sudah disetrika baru dilepas. Jadi ini sudah mapan, sudah bentuk. Oke ya, ini pola rok SMA nya sudah jadi, yang ini dijahit. Nah, ini hasil jahitan. Nah, ini garis tengah muka ketemu dengan garis tengah muka. Oke, setelah jadi, pasang dijahit semua. Setelah digosok jadi rok, baru ini dibuka, hasilnya gini. Oke, paham ya? Untuk mengenai peralatan, baik itu untuk ban pinggang, kantong, dan lain sebagainya, bisa dilihat tutorial yang sudah saya buat, tinggal dibuka aja. Apabila belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar biar nanti kita jelaskan. Oke, terima kasih. Tutorial untuk rok SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.